Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan mengerjakan tugas kelas 8 Bahasa Inggris halaman 105. Nah, seperti kita ketahui, ini adalah kelanjutan dari tugas halaman 104. Yang mana pada halaman 104 sudah diberikan tugas yaitu membuat tabel yang berisi tempat, orang, dan aktivitas apa yang mereka lakukan. Dan tabel ini bukanlah sebuah kalimat, ya, di dalam tabel ini bukan sebuah kalimat, tetapi kumpulan informasi. Yang pertama adalah informasi tempat, yang kedua informasi orang yang melakukan aktivitas, yang ketiga adalah informasi aktivitas yang sedang mereka lakukan. Nah, sekarang kita lakukan. Nah, kita lihat petunjuknya dulu. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan meletakkan informasi dalam tabel yang telah kita buat tadi, ya, dan menjadi kalimat yang bermakna, ya, kalimat yang bermakna. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contohnya secara seksama. Ini contohnya. Nah, ini 3 buah sudah diberikan contoh. Kedua, kita akan menyalin contoh itu ke buku catatan. Ketiga, kita akan menuliskan 10 kalimat tentang 10 aktivitas yang telah kita buat dalam tabel kita tadi, ya. Nah, kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kalimatnya dan menggunakan tanda baca secara benar. Jika ada masalah, tanya guru, ya. Nah, saya sudah buat. Ini imajinasi saya saja, ya. Silakan kamu pergunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Yang jelas kita akan mempelajari bagaimana membuat pecahan-pecahan apa namanya, isi dalam tabel ini menjadi kalimat yang bermakna, yang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Nah, ini dia, kita lihat contoh. Tempatnya di ruang kelas. Orangnya kami, kelas 8B. Aktivitasnya belajar bahasa Inggris. Nah, ini dia. Ini subjek ditambah to be, ya. Studying, ya, studying English, ya. Di ruang kelas. Nah, ini dia, ya. Jadi person ini diletakkan di depan. Setelah itu tambah to be, tergantung to be-nya apakah orang ketiga tunggal, jamak, atau we, ya. Nah, kalau dia we, maka kita menggunakan are. Kalau dia orang ketiga tunggal, pergunakan is. Nah, seperti yang kedua, ini are karena tidak orang ketiga tunggal tetapi jamak, maka pergunakan are. Kita lihat, jadi person, some students are writing in their notebook. Nah, kita lihat bawah, contohnya benar. Nah, ini dia. Beberapa siswa sedang menulis di buku catatan mereka. Begitu juga yang di bawah, karena Wina adalah orang ketiga tunggal, maka kita menambahkan is saja, ya. Wina is cleaning the whiteboard. Tempatnya tidak ditentukan, ya. Nah, begitu juga yang akan kita lakukan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi,
Saya sudah buat 10 aktivitas yang menurut imajinasi saya saja. Silakan sesuaikan nanti ya. Nah, ini dia. Ini aktivitas ya, yang telah saya buat. Nah, ini dia. Nah, kita buat ini, mungkin kita perkecil. Nah, ini dia ya, di ruang kelas. Nah, nomor 1 kita di bawah saja. Nomor 1 ya, kelas 10, kelas 8 ya. Kelas 8, kita lihat working on English assignment, are working on English assignment in the classroom, itu nomor 1 ya. Mengerjakan tugas bahasa Inggris. Yang kedua, kita kecilkan dikit ya, biar nampak. Mr. Jono. Mr. Jono tunggal apa tidak? Ya, makanya kita pergunakan is. Sweeping the school yard. Ya, sedang menyapu halaman sekolah. Nomor 3, headmaster is standing in front of the office. Nah, karena headmaster hanya 1 orang, jadi dia tunggal ya, menggunakan is. Nomor 4, Dodi is reading a book in the library ya. Perhatikan tanda baca, tensesnya perhatikan. Tanda baca itu koma, titik, spasi ya. Bahasa apa, huruf besar, huruf kecil itu harap diperhatikan karena ini menjadi penilaian bagi guru ya. Nomor 5, Adit is doing his homework in his table ya. Titik, perhatikan. 6, Benny is returning a book in the library. Benny sedang mengembalikan sebuah buku di perpustakaan. Nomor 7 ya, Joko is sitting under a tree. Joko sedang duduk di bawah sebuah pohon. 8, Farhan and Badu. Nah, ini bukan orang ketiga tunggal, dia berdua. Artinya are playing basketball in the basketball court. Nah, nomor 9, kelas 7. Nah, ini tunggal ya, karena dia 1 kelas ya. Is doing sports exam in the soccer field. Kelas 7 sedang melakukan tes olahraga di lapangan bola. Ya, nomor 10 terakhir, my English teacher is sitting in front of the class. Nah, itu dia. Oops. Ini ada garis miring, tidak boleh. Nah, yang perlu kalian perhatikan seperti yang saya sampaikan tadi, titik, setelah titik wajib ada spasi ya. Koma ya, setelah koma huruf besar, huruf kecil, perhatikan.
Nah, ini kelas 8. Nah, ini bagian ya, kelas 8 ini, kelas 8 bagian dari kita. Jadi makanya A, karena ada wi di sini ya. Tetapi kalau tidak ada wi, kelas 8 saja, maka di sini adalah is ya. Karena kelas 8 bukan jamak, dia satu. Tapi karena ada wi, kami, maka mengacunya ke we. Kalau we harus are ya. Nah, selesai tugas halaman 105. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.